raji'un, telah meninggal dunia saudara Prang Haryono tadi malam pada pukul 21. Kemudian alamatnya berada di Jalan Modang MC 3421 RT 30 RW 09. Jadi bagi jamaah yang ingin menyolatkan pagi ini, insya Allah setelah kuliah subuh bisa mensolatkan di rumah beliau. Baik, supaya ada waktu untuk mensolatkan kultum pagi ini, kita singkat saja melanjutkan ayat yang selanjutnya. Ayat yang selanjutnya adalah ayat yang ke-6. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan begitulah Allah memilihmu, wahai Yusuf, dan mengajarkan kepadamu menafsirkan mimpi-mimpi, dan telah Dia sempurnakan nikmat kepadamu sebagaimana Dia sempurnakan pula untuk keluarga Yakub, dan Dia sempurnakan untuk kedua pendahulumu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun yang disampaikan oleh Syekh Yasir Qadhi untuk ayat ini adalah yang pertama, dari kalimat wa kadzalika, ya, ini bermakna antara dua hal, ya. Yang pertama, dengan mimpi ini Allah akan melindungimu, atau dengan engkau memilih untuk tidak menceritakan mimpi ini, maka kamu akan mendapat perlindungan. Nah, jika Yusuf menyelisihi apa yang dikatakan oleh bapaknya dan mengatakan atau menceritakan kepada kakak-kakaknya tentang mimpi ini, bisa terjadi hal yang lebih parah lagi, gitu ya. Kemudian Allah mengatakan yajtabika, yang artinya memilihmu. Ini berasal dari kata ijtiba, yang makna harfiahnya adalah menyaring, ya, untuk mencari yang terbaik, ya. Seperti kalau orang itu mengayat, ya, sebuah benda untuk mencari yang paling halus, yang paling bagus, nah itu ijtiba, ya. Nah, Allah itu memilih Nabi Yusuf, ya. Kemudian Allah mengatakan wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah mengajarkan kepadamu tentang penafsiran mimpi-mimpi. Artinya ilmu Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi itu datangnya dari Allah, ya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Kita perhatikan Allah memisahkan ketika Allah mengatakan wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub. Itu berarti Allah mengkhususkan Nabi Yusuf di antara ala Yakub dan keluarganya Nabi Yakub. Nabi Yusuf kan salah satu anaknya Nabi Yakub, tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara khusus alaika wa ala Yakub. Ini artinya adalah bahwa Nabi Yusuf
mendapatkan keberkahan dari Allah yang melebihi saudara-saudaranya. Apa yang contoh-contoh keberkahan yang diberikan kepada Nabi Yusuf? Yaitu kenabian, nasab yang mulia, kemudian diangkat derajatnya melebihi saudara-saudaranya, kemampuan menafsirkan mimpi, separuh dari ketampanan, kemudian juga nikmat dimasukkan ke dalam surga. Nah, di dalam Al-Quran, keluarganya Nabi Yakub ini bersaudara itu sering disebut sebagai Al-Asbab. Jadi kalau ada ayat yang menyebutkan kata Al-Asbab, biasanya itu setelah Allah menyebutkan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbalti, itu artinya yang dimaksud adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi ketika Al-Asbab ini disebutkan di dalam ayat yang menyebutkan para nabi-nabi, itu mufassirin mengartikan bahwa Al-Asbab ini anak-anaknya Nabi Yakub ini juga nantinya akan menjadi nabi selain Nabi Yusuf. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin ada nabi-nabi yang melakukan kejahatan yang seperti saudaranya Nabi Yusuf? Nah, pendapat kebanyakan ulama adalah bahwa yang terjadi itu sebelum mereka kemudian nantinya menjadi nabi. Kemudian pelajaran penting di sini adalah bahwa